Bab 926, Hadiah dari Langit dan Bumi. Julian, kamu akhirnya sampai di sini. Kelvin adalah orang pertama yang berjalan mendekat, menyapanya, dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu pergi ke Gunung Linlang dan bertanya pada Arthur tentang asal-usul Sekte Wuxu. Apakah kamu mendapatkan hasil? Ekspresi Julian menjadi serius. Hasilnya memang membuahkan hasil. Tapi asal-muasal Sekte Wuxu terlalu hebat. Jika diceritakan pasti akan menimbulkan sensasi. Kalau tidak, Arthur tidak akan menyimpannya di dalam hatinya terlalu lama. Saya mungkin tahu sesuatu tentang hal itu, tapi saya belum yakin. Dari mana asalnya? Semua orang memandang Julian. Julian tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada asal-usulnya. Itu hanyalah sekte yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Itu ada lebih dari 2000 tahun yang lalu dan selalu sangat dirahasiakan. Karena naga itu dibunuh, banyak pria kuat lahir. Sekte Wuxu lahir. Julian bermain-main dengan santai. Meskipun dia sangat ingin memikirkan Arthur, hal-hal ini belum ditentukan. Dia berencana untuk mencoba detail Sekte Wuxu terlebih dahulu. Tunggu sampai Anda benar-benar yakin, lalu carilah seseorang untuk berdiskusi. Dia berjalan mendaki gunung. Yang lain mengikuti. Gunung Buzu adalah pegunungan primitif, dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Jalan itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan dan hampir tidak ada jalan raya, tapi ini bukan apa-apa bagi seorang pejuang yang kuat. Julian mendaki gunung dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah berjalan, dia melihat beberapa bangunan. Bangunannya biasa saja dan terbuat dari kayu. Begitu Julian muncul, dia menarik perhatian Sekte Wuxu. Pada saat itu, beberapa murid Sekte Wuxu muncul dan menghalangi jalan Julian. Julian, ini belum waktunya bertarung, kamu tidak bisa naik gunung. Julian memandang beberapa murid Sekte Wuxu yang menghalangi jalan, dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata, saya hanya ingin memastikan keselamatan Sarah sekarang. Tunggu saja, aku akan melaporkannya. Dengan mengatakan itu, salah satu murid Sekte Wuxu berbalik dan pergi, menuju gedung di belakangnya. Saat ini, setelah konstruksi, Wu Kunzeng berkumpul dengan seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu dan berambut panjang. Dia sangat tua, dengan janggut putih dan wajah keriput. Paman Tuan. Mengenakan jubah emas dan rambut perak panjang, Wu Kun menghadap lelaki tua itu dengan tatapan hormat. Jika kamu mengumpulkan keempat segel itu, bisakah kamu membuka segelnya terlebih dahulu? Ya. Orang tua itu mengangguk dan berkata, keempat segel itu adalah sisa dari zaman kuno. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seseorang menggunakan keempat segel itu untuk membuka paksa segel itu dan memasuki tempat yang tersegel. Hal ini menyebabkan dede segelnya longgar. Jika tidak ada 4 segel, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar segel tersebut terbuka sepenuhnya? Wu Kun bertanya. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, ini bisa memakan waktu hingga 1000 tahun, atau hingga 100 tahun. Dia memandang Wu Kun dan berkata, ini adalah kesempatan Sekte Wuxu kita. Kita harus menemukan 4 segel, membuka segel terlebih dahulu, memanfaatkan peluang terlebih dahulu, dan mendapatkan kekayaan yang cukup, sehingga kita dapat berdiri di piramida di masa depan. Namun, selama periode waktu ini, kami juga telah menantang para pejuang kuno di bumi. Para pejuang kuno di bumi relatif lemah, dan belum ada yang menggunakan keempat segel tersebut. Kami tidak yakin di tangan siapa keempat segel itu berada. Sekarang, Wu Kun memiliki keraguan di wajahnya. Dalam pengertian gerbang Wuxu, keempat segel dapat membuka segel. Di saat yang sama, keempat segel juga merupakan senjata yang menakutkan. Setiap segel mengandung kekuatan yang menakutkan. Namun, dibutuhkan orang kuat di atas alam ke-9 untuk mengaktifkan keempat segel tersebut. Sekarang, menurut pemahaman Sekte Wuxu, tidak banyak orang di Daxia, atau bahkan seluruh bumi, yang telah memasuki 9 alam. Sekarang Sekte Wuxu telah menantang orang terkuat di dunia, hanya Raja Lanling, Arthur, dan perlombaan darat tidak ada tantangan di 9 alam. Jika 4 segel benar-benar ada di bumi, kemungkinan besar mereka ada di tangan orang-orang ini. Pada saat ini, seorang murid datang dan berlutut dengan satu kaki. Paman, kakak laki-laki, Julian telah tiba dan dihadang oleh kita, tapi dia ingin memastikan keselamatan Sarah. Mendengar ini, Wu Kun berbalik, memandang pria yang berlutut di tanah, dan berkata, oke, saya mengerti, biarkan Sarah keluar, waktu pertarungan tidak akan berubah. Ya. Murid itu berbalik dan pergi. Wu Kun kemudian berkata, Paman Guru, Julian adalah satu-satunya yang telah mengalahkan murid-murid saya dari Sekte Wuxu. Kami, Sekte Wuxu, ingin menguasai bumi sebelum menemukan 4 segel dan perlu membangun otoritas kami, jadi saya membawa istri Julian bersamaku. Kami datang ke Gunung Buzu untuk memaksa Julian muncul. Hanya dengan mengalahkan Julian secara terbuka dan mengalahkan semua pejuang di bumi mereka dapat meyakinkan kami. Orang tua itu mengangguk sedikit dan berkata, saya percaya pada kekuatan Anda. Saya akan memberi Anda 10 tahun untuk menemukan 4 segel dan pada saat yang sama mengendalikan bumi sepenuhnya. Penyatuan bumi akan terjadi ketika segel dibuka. Saat dia berbicara, dia berdiri. Ada sentuhan keserakahan dalam ekspresinya. Di masa depan, dunia adalah milikku, Wuxumen.
Mereka yang membuka segel akan menerima hadiah dari langit dan bumi, dan akan mendapat peluang besar. Kunner, saya sangat optimis terhadap Anda. Selama Anda mengumpulkan keempat segel dan membuka segel, Anda akan langsung menerima hadiah dari langit dan bumi dan membubung ke langit. Terima kasih, Paman. Wu Kun juga memasang ekspresi berapi-api di wajahnya. Dia juga tahu tentang segel itu. Bumi disegel pada zaman kuno. Yang tersegel adalah ruang bumi, dan yang tersegel adalah seluruh energi spiritual langit dan bumi, energi leluhur bumi. Begitu segelnya dibuka, aura cuaca akan meledak. Mulai dari Gunung Buzu, menyebar ke seluruh bumi. Dan siapapun yang membuka segelnya akan menerima hadiah dari langit dan bumi. Waktu hampir habis. Orang tua itu menghela nafas, berita tentang segel bumi yang lepas telah tersebar. Kita harus menemukan keempat segel itu dan membuka segelnya sebelum ras lain tiba, jika tidak, kesempatan itu akan diambil oleh orang lain. Iya Paman, aku akan mempercepatnya. Oke, ayo turun. Ya. Wu Kun lalu berbalik dan pergi. Saat ini, Gunung Buzu berada di luar rumah kayu. Julian sedang menunggu di sini. Di belakangnya adalah prajurit terkuat di planet ini. Mereka semua datang untuk melihat kesenangan itu, dan mereka juga berharap Julian bisa mengalahkan orang-orang kuat dari Sekte Wuxu. Tak lama kemudian, beberapa orang muncul. Beberapa murid Sekte Wuxu datang bersama seorang wanita cantik yang sedang hamil. Julian. Sarah datang dan melihat Julian, dengan wajah bahagia di wajahnya. Julian juga melangkah mendekat, menghentikan tangan Sarah, dan bertanya dengan prihatin, "Sarah, kamu baik-baik saja?" Sarah tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa terjadi?" Julian tampak menyesal dan berkata, "Maaf, saya tidak berada di sisi Anda untuk menemani Anda, jadi Anda." Sarah menghentikannya tepat waktu, menyela kata-kata Julian, dan berkata, "Sudah kubilang, aku baik-baik saja." Julian merasa lega karena Sarah baik-baik saja. Sarah, sebaliknya, mulai khawatir. "Suamiku, apakah kamu benar-benar ingin melawan Sekte Wuxu?" Julian mengangguk dan berkata, "Kamu tidak mengerti banyak hal. Kamu kembali ke Jiangzhong sekarang. Setelah pertarunganku dengan Sekte Wuxu, aku akan kembali mencarimu. Aku akan memberitahumu secara detail apa yang telah aku pelajari. Hal-hal. Apa yang tidak bisa kamu katakan sekarang?" "Tidak bisa." Julian menggelengkan kepalanya. Hal-hal ini sungguh luar biasa. Mengatakannya sekarang akan menimbulkan kegelisahan. Jika Anda mengatakannya sekarang, dunia mungkin sedang kacau. Dia harus membuat persiapan yang matang untuk hal-hal ini, setidaknya untuk memastikan bahwa Daxia tidak akan berada dalam kekacauan sebelum akhir dunia tiba, dan untuk menjamin keselamatan rakyat Daxia. Bab 927, Pertempuran Hidup dan Mati. Julian ingin Sarah kembali ke Jiangzhong dulu. Karena terlalu berbahaya di sini. Sarah tidak mau kembali. "Suamiku, aku akan menunggumu. Saat kamu mengalahkan orang-orang dari Sekte Wuxu, aku akan kembali ke sungai bersamamu." Julian berpikir sejenak dan merasa bahwa Sarah ada di sini dan tidak apa-apa baginya untuk menjaganya. Selanjutnya, Julianzi menunggu di sini selama beberapa hari. Segera, tiba waktunya untuk bertarung. Hari ini adalah waktu Wuxumen dan Julian sepakat untuk bertarung. Ini baru fajar. Julian sedang duduk bersila di puncak bukit Gunung Buzu. Dia menyerap energi spiritual langit dan bumi, mengubahnya menjadi energi aslinya. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak prajurit yang datang ke Gunung Buzu. Jumlah total prajurit, tua dan muda, adalah sekitar 10.000. 10.000 orang ini sekarang menjadi andalan dunia seni bela diri kuno. Matahari terbit secara bertahap. Julian berhenti berlatih dan berdiri dari tanah. Di kejauhan terlihat beberapa bangunan kayu sederhana. Saat ini, sekitar 10 orang muncul di depan rumah kayu itu. Dalam beberapa hari terakhir, Julian juga mengetahui bahwa tidak banyak murid di Sekte Wuxu, totalnya kurang dari 20. Namun, ke-20 orang ini semuanya sangat kuat, yang terlemah berasal dari tangga 9 surga, dan bahkan ada banyak orang yang telah memasuki alam semi suci. Adapun 9 alam, Julian juga tidak memahaminya dengan baik. Satu-satunya hal yang pasti adalah Wu Kun adalah master tingkat 9. Swoosh! Di bawah tatapan banyak mata, di depan rumah kayu, seorang pria berjubah emas dan rambut perak panjang melompat dan muncul di udara. Dia hanya berdiri di udara, memandangi sungai di atas gunung di depannya. Julian juga memandangnya. Menatap mata satu sama lain. Julian melihat rasa jijik di mata Wu Kun. Wu Kun tidak menganggapnya serius. "Julian." Wu Kun berbicara, suaranya bergema. "Selama periode ini, saya, Sekte Wuxu, telah menantang para pejuang kuno di dunia. Kecuali beberapa orang kuat yang telah memasuki alam ke-9, hampir semua prajurit kuno di dunia telah dikalahkan. Anda adalah satu-satunya yang telah mengalahkan muridku dari Sekte Wuxu. Saya mengundang Anda untuk datang ke Gunung Buzu untuk berperang. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Sekte Wuxu saya adalah sekte paling kuat di dunia. Sebelum pertempuran, saya akan menjelaskan beberapa poin. Pertama, ini bukan pertarungan biasa, ini pertarungan hidup dan mati.
Dalam pertempuran, kamu membunuhku atau aku membunuhmu. Juga, kamu boleh mengaku kalah. Setelah mengaku kalah, tunggu saja aku menyerang orang lain dan dengarkan perintahku. Suara Wukun datang dari langit dan bergema di telinga banyak pejuang. Penuh kebencian. Ekspresi Sarah tiba-tiba berubah dan dia mengutuk, mengapa orang ini seperti ini? Bukan itu yang dia katakan sebelumnya. Dimitri menarik Sarah tepat waktu dan membujuknya, Sarah, harap bersabar dan jangan tidak sabar. Julian mungkin tidak akan kalah. Tapi, kakek, ini adalah sekte Wuxu, kata Sarah dengan wajah khawatir. Kelvin juga berdiri dan berkata, saya juga percaya bahwa Julian tidak akan kalah. Prajurit lainnya mulai berdiskusi. Wukun ini adalah kakak laki-laki dari sekte Wuxu. Murid-murid lain dari sekte Wuxu sangat kuat. Sebagai kakak laki-laki, dia pasti sangat kuat. Jika tebakanku benar, Wukun adalah orang kuat tingkat 9. Dengan keyakinan seperti itu, dia pasti berada di alam ke-9. Saya tidak tahu apa kekuatan Julian sekarang. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu melihatnya. Banyak orang mulai mendiskusikannya. Di kejauhan, sebuah area. Ini adalah area di mana sekte Tianshan berada. Sekarang sekte Tianshan dipimpin oleh Luka. Leluhur, apakah menurutmu Julian bisa menang? Kata Keline, dengan sedikit kekhawatiran di ekspresinya. Luka menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu tentang ini, tapi karena Julian berani datang, dia harus percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Mari kita tunggu dan lihat. Julian sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Wukun. Dia mengira ini hanyalah pertarungan biasa, dan itulah akhirnya. Tapi saya tidak menyangka ini adalah pertarungan hidup dan mati. Wukun berdiri di udara, dengan rambut perak panjang berkibar. Dia memiliki fitur tampan dan garis-garis, dan sudut mulutnya terangkat dengan senyuman lucu. Julian mengalahkan Landing. Ini memalukan bagi Wuxumen. Wuxumen berasal dari tempat yang tersegel. Bahkan di tanah tersegel, itu masih merupakan sekte yang sangat kuat, eksistensi setingkat tanah suci. Bumi hanyalah tempat yang tandus secara rohani. Murid-murid sekte Wuxu dikalahkan oleh para pejuang dari bumi. Jika ini disebarkan kembali, bukankah itu akan membuat tempat-tempat suci di tanah tertutup menertawakan mereka? Oleh karena itu, dia ingin mengalahkan Julian di depan semua pejuang di dunia. Kemudian kalahkan pembangkit tenaga listrik 9 alam di bumi, surga, Raja Lanling, Arthur, Del. Mengalahkan 9 alam ini dan mengalahkan jerami terakhir yang menyelamatkan nyawa para pejuang bumi akan membuat lebih mudah untuk mengendalikan para pejuang bumi. Setelah Julian sedikit terkejut, ekspresinya kembali tenang. Dia memandang Wukun yang berdiri di kehampaan dan berkata dengan tenang, bagaimana jika kamu dikalahkan? Haha, apakah aku kalah? Wukun tertawa. Julian, apakah kamu bercanda? Sungguh lelucon besar bahwa kamu bisa mengalahkanku. Di kejauhan, murid-murid sekte Wuxu tertawa ketika mendengar kata-kata Julian. Julian sangat gila. Dia pikir dia siapa? Dia bisa mengalahkan kakak laki-lakinya. Mendarat, kamu telah bertarung melawan Julian. Bagaimana kekuatannya? Seseorang bertanya. Landing berkata sambil tersenyum, Julian memang sedikit lebih kuat dari rata-rata prajurit tangga 9 surga, tetapi dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, dia hanyalah sampah. Kakak laki-laki senior dapat mengalahkannya dengan satu tangan. Landing memberikan evaluasi. Menurutnya, Julian bukan tandingan kakak laki-lakinya. Murid-murid lain dari sekte Wuxu semuanya tertawa. Mengejek Julian karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Julian tampak tenang. Dalam pertarungan, selalu ada yang menang atau kalah. Entah kamu menang atau aku yang menang. Sekalipun kamu benar-benar yakin bisa mengalahkanku, bagaimana jika kamu ceroboh dan kalah? Julian memandang Wukun. Wukun berhenti tersenyum dan berkata, baiklah, jika saya kalah, bagaimana kalau kamu menjadi kakak laki-laki dari sekte Wuxu? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tertarik dengan kakak senior sekte Wuxu. Jika Anda kalah atau seri berakhir, Anda hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Apakah Anda setuju? Saya tidak akan kalah. Begitu dia mengucapkan kata, Wukun bergerak. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dengan busur listrik di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di puncak gunung tempat Julian berada. Klik. Puncak gunung di bawahnya menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Di atas tebing, bebatuan berguling ke bawah, dan retakan segera muncul. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan dengan cepat mundur ke area aman. Wukun berdiri kokoh di tanah, menggerakkan otot dan tulangnya, dan ada aura mengerikan memenuhi tubuhnya. Begitu dia menggunakan energi aslinya, orang lain tahu bahwa ini adalah patung 9 alam asli. Para prajurit di seluruh dunia diam-diam berkeringat untuk Julian. Julian tampak tenang. Sambil memegang pedang naga pertama di tangannya, dia perlahan menghunus pedangnya, mengarahkan pedang panjang secara horizontal di tangannya, bergerak. Wukun menginjak tanah dengan ekspresi lucu di wajahnya. Boom! Gunung itu hancur seketika. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit. Dipengaruhi oleh aura Wukun, batu-batu besar ini melayang di udara dan menyerang Julian secara dahsyat.
Julian langsung bergerak. Memegang pedang naga pertama, dia menghindar dan menyerang dengan beberapa pedang. Semua orang hanya melihat sosok itu berkedip-kedip, cahaya pedang berkedip, dan batu besar yang melayang ke arah Julian langsung hancur. Dan Julian telah muncul di atas kepala Wukun, tubuhnya dan pedang di tangannya membentuk garis lurus, dan dia menusuk ke arah kepala Wukun dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 928, 9 Alam yang Sebenarnya. Pedang Julian sangat cepat, tidak berlebihan untuk menggambarkannya secepat kilat. Sebelum pedang itu jatuh, debu bergulung di bawah kaki Wukun, dan kemudian, bebatuan di bawah kakinya dihancurkan oleh energi pedang yang tak terlihat. Namun Wukun tampak tenang. Tepat ketika pedang itu hendak mengenai kepalanya, sebuah kait emas yang terbalik menendangnya dengan keras. Saat dia mengambil tindakan, energi yang menakutkan muncul. Energi sejati ini tahan terhadap pedang Julian. Boom! Daerah ini meledak seketika. Dampak dari energi sejati menyebar dengan cepat seperti riak air, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bebatuannya pecah dan beberapa pohon besar langsung tumbang. Ini sangat merusak dan menakutkan. Julian terkejut. Sebab, dia merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya, lengannya mati rasa karena shock, dan dia hampir kehilangan cengkeraman pedang di tangannya. Baru setelah pertarungan pertama mereka dia menyadari betapa menakutkannya Wukun. Wukun memang mampu bersikap arogan dan percaya diri. Wajah Wukun juga menjadi gelap. Karena serangannya hanya untuk menjatuhkan Julian. Menurut penilaiannya terhadap kekuatan Julian, Julian akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati dengan tendangan ini. Sekarang, Julian baru saja mundur. Julian mundur sekitar 100 meter sebelum dia berdiri teguh. Dia berdiri di atas pohon tumbang dan mengaktifkan ki-nya, dan lengannya terasa jauh lebih baik. Swoosh! Begitu dia berdiri teguh, Wukun bergegas mendekat. Seperti binatang buas, ia merajalela tanpa rasa takut pada apapun. Aura di tubuhnya terlalu kuat dan terlalu ganas. Saat dia bergegas ke depan, kerikil beterbangan kemana-mana dan pepohonan kuno hancur. Hampir dalam sekejap mata, Julian muncul di depannya dan meninju dengan keras. Dengan satu pukulan, tanah berguncang. Julian hanya merasakan suatu kekuatan tiba-tiba meledak dari udara. Kekuatan ini terlalu kuat, seperti bulldozer, mencoba mendorong segalanya dan mengalahkan semua musuh. Julian mengangkat pedang naga pertama. Pedang di tangannya berdiri tegak. Tahan kekuatan pukulan yang mengerikan. Namun, kekuatan Wukun terlalu kuat, dan tubuhnya terguncang dan terus mundur. Saat ini, Wukun muncul di atas Julian dan meninju lagi. Muncul di sebelah kiri. Muncul di sebelah kanan. Sosok Wukun muncul di sekitar tubuh Julian, dan kekuatan pukulan yang menakutkan terus muncul. Boom! 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 Area di mana Julian berada meledak seketika. Puing-puing beterbangan kemana-mana dan debu beterbangan. Julian ada di dalamnya, dan tubuhnya juga terkena dampak kekuatan yang menakutkan. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, dia telah menggunakan metode pernapasan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dia tidak bisa menahan pemboman yang begitu dahsyat. Dia terluka. Darah di dalam tubuh mendidih, dan energi sebenarnya sedang bergejolak. Ada beberapa luka di permukaan tubuh, dan darah mengucur. Saat ini, dia terlihat sedikit malu. Adegan ini dilihat oleh prajurit tidak jauh dari situ. Semua orang tercengang. Dengan kecepatan serangan secepat itu, siapa yang bisa menghindarinya? Siapa yang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Bahkan surga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia berada di alam ke-9, tapi dia yakin bahwa dia pasti akan menderita kerugian besar dari rangkaian serangan Wukun. Di bawah tatapan banyak mata, Julian memegang pedang naga pertama, mengayunkan tubuhnya, dan dengan cepat menjauh dari area tersebut. Begitu dia menghindar, bayangan tinju ilusi jatuh dari langit. Segera setelah itu, ada bayangan tinju di sekeliling. Lusinan bayangan tinju membombardir area yang sama. Boom! Dalam sekejap, tanah berguncang, seolah akhir dunia akan datang. Saat ini, Julian sudah muncul beberapa ratus meter jauhnya. Dia memegang pedang naga pertama, mengaktifkan energi sejatinya, dan dengan cepat menekan luka di tubuhnya. Ada kesungguhan yang langka dalam ekspresinya. Dia berpikir bahwa dia telah memasuki 9 alam, dan bahkan jika dia bukan lawan Wukun, dia setidaknya bisa menangkisnya. Tapi dia tidak menyangka Wukun menjadi begitu kuat. Begitu mereka bertarung, mereka menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Dalam hal ki, dia benar-benar hancur. Wukun berhenti dan memandang Julian, yang berada beberapa ratus meter jauhnya, dengan luka di tubuhnya tetapi auranya masih kuat, dan wajahnya menjadi gelap. Anak baik, aku benar-benar milikmu. Dia berbicara dengan suara rendah. Kekuatan Julian melebihi ekspektasinya. Julian sedang memegang pedang naga pertama, dan pedang naga pertama bergetar saat ini. Dia mengangkat pedang di tangannya dan mengarahkannya ke Wukun di depannya. Kamu juga bisa mencoba beberapa trik dariku. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergerak. Tidak ada seorang pun yang terlihat, hanya cahaya pedang. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang, dan Julian muncul di depan Wukun. Pedang naga pertama di tangannya telah menusuk organ vitalnya. Jangan takut.
Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ki yang mengerikan berubah menjadi telapak tangannya. Energi sejati muncul dan melilit pedang naga pertama. Adegan itu membeku saat ini. Pedang Julian tetap berada di udara. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak maju. Pada saat ini, Julian mengaktifkan Qian Kun Jue, dan Qian Kun Qi di tubuhnya langsung dimobilisasi. Dalam sekejap, itu dipindahkan ke pedang naga pertama dengan lengannya udara. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Pedang naga pertama melepaskan diri dari pengekangan Wukun yang menyebalkan, dan saat tubuh Julian melompat, energi pedang yang menakutkan berkembang. Wukun panik dan cepat menghindar. Saat dia menghindar, pedang itu jatuh. Boom! Di tanah, jurang maut langsung terpotong. Tapi Wukun muncul 1000 meter jauhnya. Lengannya terluka oleh energi pedang, dan ada luka. Darah menetes dari lengannya. Dia dengan paksa mengaktifkan energi aslinya untuk mencegah darah tumpah. Wajahnya suram dan menakutkan, dengan niat membunuh terlihat jelas di ekspresinya. Dia tidak menyangka Julian menjadi begitu kuat. Julian, aku benar-benar meremehkanmu. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa memasuki 9 alam di usia yang begitu muda. Namun, kamu hanya mengandalkan Long Yuan untuk masuk. Dibandingkan denganku, jaraknya terlalu besar. Lihat apa sebenarnya 9 alam itu. Ini dia pedangnya. Wukun mengangkat tangannya. Pada saat ini, seorang murid sekte Wuxu di kejauhan dengan cepat melemparkan pedang. Wukun dengan cepat mengambilnya. Saat dia mengambil pedangnya, dia mencabutnya secara tiba-tiba. Pedang di tangannya mekar dengan cahaya pedang yang cemerlang pada saat ini, dan pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi dengan cepat berkumpul dan menyatu menjadi pedang panjang di tangannya. Saat ini, Julian merasakan tekanan. Tekanannya sama seperti saat bermain melawan Lando beberapa tahun lalu. Julian tidak memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa ini adalah tekanan dari langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi dengan cepat berkumpul, membentuk tekanan yang mengerikan. Julian tersenyum tipis. Pedang naga pertama di tangannya terayun dengan keras. Energi spiritual dunia sekitarnya juga dimobilisasi olehnya. Ini Gunung Buzu, di belakang rumah kayu. Orang tua dari Sekte Wuxu tiba-tiba berdiri dan menatap Julian. Anak ini, bagaimana mungkin? Energi spiritual bumi sekarang sangat tipis sehingga hampir tidak ada energi spiritual. Bagaimana dia bisa mengandalkan dirinya sendiri dan menyeberang ke 9 alam tanpa menggunakan benda luar? Orang tua dari Sekte Wuxu terkejut. Mereka telah berada di bumi selama beberapa waktu, dan mereka juga telah menyelidiki para pejuang bumi. Selama penyelidikan, kami mengetahui bahwa kekuatan pejuang bumi meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena mereka membunuh naga dan memperoleh esensi naga dan darah naga. 9 alam di bumi juga dibangkitkan secara paksa menggunakan kekuatan Long Yuan, daripada mengandalkan usahanya sendiri. Namun, kini Julian dapat memanggil energi spiritual langit dan bumi untuk menciptakan tekanan yang menakutkan, yang menunjukkan bahwa Julian mengandalkan usahanya sendiri untuk menerobos. Anak ini akan mati. Orang tua dari Sekte Wuxu tampak sedih. Dia dapat merasakan keberadaan energi spiritual langit dan bumi. Jika orang ini dapat memperoleh kekayaan besar setelah segelnya dibuka, dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada. Setelah terkejut, dia menjadi tenang. Bahkan jika ini masalahnya, dia masih bukan tandingan Wukun. Babak 929, mengalahkan Wukun. Orang-orang kuat dari Sekte Wuxu sangat mempercayai murid-muridnya. Menurutnya, meskipun Julian memasuki 9 alam melalui usahanya sendiri, dia tetap bukan tandingan Wukun. Karena sudah lebih dari 20 tahun sejak Wukun memasuki 9 alam. Selain itu, dia memasuki tempat tersegel dengan energi spiritual yang cukup, yang tidak sebanding dengan Julian. Di langit, kedua pria itu memegang pedang panjang. Pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi sedang dipanggil. Energi spiritual langit dan bumi diberkati dalam pedang, membentuk tekanan yang mengerikan dan membentuk dua medan magnet yang mengerikan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan merasakan kekuatan yang menakutkan. Apakah ini 9 alam yang sebenarnya? Mata surga membelalak. Dia juga memasuki 9 alam, tapi dia melakukannya dengan Long Yuan. Ia tidak dapat merasakan keberadaan aura langit dan bumi, ia juga tidak dapat memanggil aura langit dan bumi. Saat ini, dia hanya merasakan dua gelombang kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Kekuatan ini membuatnya mendambakannya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Saat ini, Wukun bergerak. Dia terlihat memegang pedang panjang dan muncul di atas kepala Julian dalam sekejap. Pedang di tangannya ditebas, dan energi pedang yang menakutkan datang menghancurkan dengan kekuatan besar langit dan bumi. Julian tiba-tiba mengangkat pedangnya untuk melawan. Boom! Dua kekuatan ambisius bertabrakan. Dampak dari pertempuran yang mengerikan itu masih terus berlanjut. Keduanya terlempar. Sangat kuat. Begitu mereka bertemu, Julian terkejut. Kali ini, dia tidak menahan diri, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi terlempar ke belakang. Apalagi bekas luka di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda terbuka kembali. Saat ini, dia tahu bahwa Wukun benar-benar mampu.
Setelah terkejut, dia dengan cepat menenangkan diri, menjaga tubuhnya tetap dekat dengan tanah, bergerak maju dengan cepat, dan ketika dia muncul di bawah Wu Kun, dia menikam ke arah langit. Swoosh! Cahaya pedang yang menakutkan berkembang. Saat cahaya pedang muncul, ia dengan cepat menyerap energi spiritual di dunia. Tempat ini adalah Gunung Buzu, tempat segel itu berada. Aura langit dan bumi di sini jauh lebih besar daripada aura dunia luar. Diberkati oleh energi spiritual langit dan bumi yang menakutkan, energi pedang yang dilepaskan oleh pedang Nagano. Satu Julian begitu menakutkan sehingga orang-orang di kejauhan terjatuh kembali dilepaskan. Kekosongan di sekitar energi pedang menjadi semakin terdistorsi. Energi pedang yang menakutkan menyerang dalam sekejap. Jangan takut. Meluncurkan serangan balik. Boom. Tabrakan lain. Kekuatannya terlalu kuat, dan dua energi pedang meledak di langit. Pegunungan hancur dalam sekejap. Wu Kun memegang pedang panjang dan mengambil inisiatif menyerang. Ada kilatan pedang dan bayangan, dan sosok-sosok berkelap-kelip. Julian dan Wu Kun memulai pertempuran sengit. Setelah puluhan gerakan, Julian muncul di langit yang jauh, mengayunkan pedang naga pertama di tangannya, dan 13 energi pedang cemerlang muncul seketika. 13 energi pedang ini bergabung secara instan, membentuk pedang sepanjang 100 meter. Pedang panjang terbuat dari kekuatan paling murni. Ini menunjukkan dua warna, umumnya hitam dan setengah putih, dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Pedang panjang itu tergantung secara horizontal di udara, membawa kekuatan yang sangat besar. Kekosongan di sekitarnya menjadi terdistorsi dan tampak tidak nyata. Saat disentuh, ia akan pecah, dan jika disentuh, langit akan runtuh. 14 pedang surgawi. Beberapa prajurit berseru. Apa yang terjadi? 14 pedang surgawi yang digunakan Julian sekarang berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Dua jenis energi yang sangat berbeda. Satu bagian kuat dan yang, dan satu bagian lagi yin dan lembut. Perpaduan yin dan yang membentuk 14 pedang surgawi. Seruan terdengar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menahan napas dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Wu Kun melihat pedang Zenki yang terwujud dan merasakan kekuatan yang terkandung di dalam pedang itu. Pergi. Julian mengayunkan pedang naga pertama di tangannya. Pedang besar sepanjang 100 meter di langit menyerang, menebas Wu Kun dengan kekuatan besar. Wu Kun mendengus dingin. Menyerang secara tiba-tiba, pedang di tangannya meledak dengan cahaya pedang satu demi satu. Dalam sekejap, ratusan cahaya pedang muncul, menyambut 14 pedang Tianjue. Boom! Kekosongan itu meledak seketika. Cahaya pedang meledak, seperti kembang api yang mekar penuh, begitu menyilaukan sehingga mereka yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tidak dapat melihat situasi spesifiknya dengan jelas. Wu Kun melawan 14 pedang surgawi. Tetapi saat ini, Julian pindah lagi. Dia menunjukkan keterampilan pedang yang aneh. Ilmu pedang ini adalah pedang Qiankun. Ini adalah ilmu pedang yang tak tertandingi yang tercatat di pulau itu. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mempelajari kumpulan ilmu pedang ini dan ilmu pedang pertama yang dia peroleh di makam kaisar pertama. Dia sudah mengintegrasikan kedua set ilmu pedang ini menjadi satu, tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sekarang, dia melepaskan tangan dan kakinya dan menggunakannya dengan seluruh kekuatannya cepat sehingga Wuxu sulit menangkisnya. Pada saat 14 pedang surgawi bertabrakan dengan ratusan energi pedang, keduanya bertukar lusinan gerakan. Cahaya pedang yang cemerlang jatuh seperti guntur dan kilat, terus-menerus membombardir area ini hancur total dan berantakan. Pedang itu diam dan orang itu tidak terlihat. Julian diam-diam muncul di belakang Wu Kun, mengulurkan pedang naga pertama di tangannya. Wu Kun tidak merasakan nafas apapun, dan pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat, dan pedang menempel di punggungnya. Meskipun Julian tidak mendorongnya, energi pedang yang terkandung dalam pedangnya terlalu menakutkan, dan tubuh Wu Kun langsung terluka oleh energi pedang tersebut. Pedang naga pertama tidak menembus tubuh Wu Kun, namun tubuhnya tertusuk oleh energi pedang. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh dari langit, jatuh keras ke tanah di antara reruntuhan, dan tidak pernah bangkit lagi. Kawasan ini kembali sepi. Ada banyak orang di kejauhan, tetapi orang-orang ini menatap medan perang di kejauhan dengan mata terbuka lebar, menyaksikan Wu Kun jatuh. Ini. Para murid sekte Wuxu juga tercengang. Di mata mereka, Wu Kun adalah makhluk yang tak terkalahkan. Bahkan di tanah tertutup, di antara generasi sebelumnya, Wu Kun adalah yang terbaik. Sekarang, dia dikalahkan oleh Julian dan seorang pejuang di luar segel. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kakak, berdirilah. Kakak laki-laki, kamu tidak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa kalah dari anak seperti Julian? Bagaimana kamu bisa kalah dari seseorang di luar segel? Banyak murid sekte Wuxu menjadi merah dan terus berteriak. Namun, Wu Kun tidak pernah bangun. Tubuh Julian perlahan jatuh dari langit. Begitu dia mendarat di tanah, dia buru-buru mundur beberapa langkah, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Pertarungan dengan Wu Kun, bahkan jika dia mengalahkan Wu Kun. Namun dia juga mengalami kerugian besar. Penuh kebencian. Raungan marah datang dari hutan pegunungan yang jauh.
Jika kamu berani menyakiti murid-murid kami, kamu mencari kematian. Saat suara gemuruh datang, seorang lelaki tua muncul. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, dengan rambut putih dan janggut. Dia tampak sangat tua, wajahnya berkerut, pupil matanya cekung, dan ekspresinya marah. Dia muncul di depan Julian dalam sekejap dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Julian jatuh ke tanah dan sebelum dia bisa bangun, kekuatan mengerikan menyapu dirinya. Kekuatan ini langsung menyerangnya. Tubuhnya, seperti pegas, memantul dari tanah, dan kemudian jatuh ke tanah. Dia muntah darah dan mengalami luka mengejutkan di tubuhnya. Suami. Melihat adegan ini, Sarah yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan menjadi marah. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan mata gelapnya langsung berubah menjadi merah darah. Ah! Ekspresi Dimitri berubah, dan dia ingin menahan Sarah, tetapi sudah terlambat, Sarah sudah bergegas. Bab 930, Alam Kekuatan Ilahi. Setelah Julian mengalahkan Wukun, orang kuat sejati dari Sekte Wuxu muncul dan menyerang Julian dengan satu gerakan. Julian terluka dan menerima telapak tangan lagi dari orang kuat dari Sekte Wuxu. Pada saat ini, semua meridian di tubuhnya hancur dan trauma parah muncul di tubuhnya. Dia merasa pusing, kelopak matanya terasa berat, dan dia ingin tidur sangat banyak. Tidak, aku tidak boleh tidur. Julian masih memiliki sedikit kesadaran. Namun pikirannya menjadi semakin kabur. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya melihat Sarah bergegas mendekat. Ah! Dia ingin bangun, tetapi seluruh tubuhnya sakit parah dan dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dia mengaktifkan metode penyembuhan jantung yang tercatat dalam kitab suci medis, mengaktifkan kikian dan bumi, dan dengan cepat menstabilkan luka di tubuhnya. Jauh sekali. Sarah bergegas mendekat. Ketika dia melihat Julian dipukuli, di bawah pengaruh darah 4 binatang keberuntungan di tubuhnya, dia langsung berubah menjadi iblis dengan aura menakutkan di tubuhnya. Saat dia bergegas ke arahnya, 81 jahitan pemusnahan terjadi, terus-menerus menyerang Sekte Wuxu. 81 jahitan pemusnahan, ditambah niat membunuh. Meskipun dia tidak menyeberang ke 9 alam, bahkan sulit untuk menolak 9 alam. Tetapi orang kuat dari Sekte Wuxu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, membentuk perisai pelindung energi yang membuat marah untuk menahan serangan 81 jarum kepunahan. Heh! Sebuah suara lembut terdengar. Lalu, seorang pria muncul. Dia mungkin berusia 30-an, mengenakan jubah putih dan terlihat sangat anggun. Dia adalah Landa. Lando muncul di belakang Sarah dalam sekejap, dan mengklik dengan cepat di belakangnya. Sarah yang dirasuki setan langsung terbangun. Dia mencabut 81 jarum pemusnahan, memandang lelaki tua dari Sekte Wuxu dengan wajah marah, dan meraung, apa maksudmu, ini adalah pertempuran antara Julian dan Wukun, kamu intervensi macam apa? Orang tua dari Sekte Wuxu melirik ke arah Sarah dan berkata dengan dingin, apa yang dapat saya lakukan jika saya ikut campur? Siapapun yang menyakiti murid kita akan mati. Saat ini, Wukun bangkit dari tanah. Energi pedang Julian menembus tubuhnya, menyebabkan dia trauma parah dan bahkan hampir membunuhnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah orang kuat di 9 alam. Bahkan jika dia terluka, tidak mudah untuk membunuhnya. Melihat Wukun berdiri, lelaki tua dari Sekte Wuxu menghela nafas lega, berjalan menuju Wukun, dan bertanya, bagaimana kabarnya? Wukun menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan lemah, saya terluka parah, dan saya masih tidak bisa mati. Pada saat ini, Lando juga berjalan menuju Julian, segera memeriksa lukanya, lalu membantunya berdiri, menyuruhnya duduk bersila, dan mengeluarkan buah misterius untuk diminum Julian. Julian belum pingsan. Saat buah itu masuk ke mulutnya, dia merasakan keharuman yang menawan. Saat dia menggigitnya, dia merasakan energi spiritual yang agung dari langit dan bumi. Ini buah yang mengandung energi spiritual langit dan bumi. Dia memandang Lando dengan ekspresi kaget. Lando sedikit menyerah dan berkata, jangan bicara. Serahkan padaku untuk menyembuhkan lukamu dengan ketenangan pikiran. Julian mengangguk, berhenti berbicara, dan mulai menyembuhkan lukanya dengan cepat. Lando memandang lelaki tua dari Sekte Wuxu, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang, orang tua, apa maksudmu, apakah menurutmu aku tidak memiliki prajurit di Daxia? Orang tua dari Sekte Wuxu melirik ke arah Lando dengan ekspresi jijik di wajahnya dan berkata, tidak ada orang yang menindas prajurit Daxia, lalu kenapa? Segera, perintah dikeluarkan, tangkap mereka semua dan jangan biarkan siapapun pergi. Mengikuti perintahnya, ke-20 prajurit dari Sekte Wuxu diberangkatkan. Orang-orang ini semuanya berada di puncak tangga 9 surga, dan bahkan ada yang semi-suci. Hampir 20 orang diberangkatkan pada saat yang sama. Dimitri dan yang lainnya segera mengubah ekspresi mereka dan segera mundur. Hentikan! Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Suara teriakan itu seperti guntur yang teredam, bergema di telinga semua orang. Raungan ini mengejutkan para murid Sekte Wuxu. Mereka semua membeku di tempat, tidak berani bergerak, dan pada saat yang sama melihat ke arah asal suara itu. Saya melihat seorang pria jatuh dari langit, dia mengenakan jubah putih dan terlihat sangat muda.
Dia tampak seperti baru berusia 30-an, tetapi kepalanya penuh dengan rambut putih. Ayah. Lando tampak hormat. Tubuh Raja Lanling jatuh dari langit dan muncul di depan orang kuat dari Sekte Wuxu dalam sekejap. Ini. Orang kuat dari Sekte Wuxu juga takut dengan kecepatan Raja Lanling dan mundur beberapa langkah. Alam supranatural. Orang kuat dari Sekte Wuxu menatap Raja Lanling yang muncul, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Raja Lian Lanling memandangnya dan berkata-kata demi kata, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah ada orang di Daxia yang menggangguku? Kamu telah memasuki alam magis. Orang kuat dari Sekte Wuxu merasakan aura Raja Lanling, dengan sedikit ketakutan di ekspresinya. Raja Lanling tidak menjawab perkataannya, tapi mendekat selangkah demi selangkah, jangan berpikir bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun di Daxia. Ini hanya pertarungan antara kalian junior, dan aku tidak ingin keluar dan bergabung. Orang kuat dari Sekte Wuxu merasakan kekuatan mengerikan menghancurkannya. Di bawah kekuatan yang menghancurkan, napasnya menjadi cepat, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Alam kekuatan magis, ini sebenarnya adalah alam kekuatan magis. Dia terkejut. Di alam ini, bahkan di tanah tertutup, dia tetaplah seorang raksasa. Pemimpin Sekte Wuxu-nya hanya berada pada level ini. Dia tidak menyangka bahwa di luar tempat tertutup dengan energi spiritual yang tipis ini, seorang pria kuat dengan kekuatan supernatural akan muncul. Di bawah kekuatan aura menakutkan yang menghancurkan, dia bahkan tidak berani bernapas. Pangeran Lanling menahan auranya dan berjalan menuju Julian. Melihat luka Julian berangsur-angsur stabil, dia menghela nafas lega. Dia tidak pergi, hanya menjaga Julian dan menyembuhkan lukanya. Di sekelilingnya, terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang memandang Raja Lanling. Mata Dimitri, surga, luka dan lainnya semuanya tertuju pada Raja Lanling. Pada saat ini, mereka semua berspekulasi dalam pikiran mereka tentang apa itu alam magis. Apakah ini alam di atas 9 alam? Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Julian perlahan berdiri dari tanah. Sarah berjalan tepat waktu, menariknya dan bertanya dengan prihatin, suamiku, kamu baik-baik saja. Julian memaksakan senyum di wajah pucatnya dan berkata, tidak apa-apa untuk saat ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Landuo dan Raja Lanling, mengepalkan tangannya, dan berkata, terima kasih, senior, atas buah spiritualnya. Jika bukan karena buah spiritual ini, hidupku akan hancur. Dalam bahaya. Julian tahu banyak rahasia. Dia tahu betapa berharganya buah rohani. Sekarang segelnya belum dibuka sepenuhnya, buah roh yang lahir sangatlah langka, dan satu buah roh sangat berharga. Karena jika Anda mendapatkan buah spiritual saat ini, kekuatan Anda akan meningkat. Setelah segelnya terbuka sepenuhnya, Anda akan bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan mendapatkan manfaat yang cukup. Landuo dan Raja Lanling langsung memberinya buah spiritual. Pangeran Lanling memandang Julian dan berkata, selamat tidak apa-apa. Segera, dia melihat ke arah orang lain di kejauhan dan berkata, mari kita semua bubar. Tidak ada yang tersisa, tapi banyak orang datang untuk menyapa Raja Lanling. Pangeran Lanling terlalu malas untuk menanggapi orang-orang ini dan langsung pergi. Suamiku, ayo kembali juga. Julian melirik ke arah Wu Kun yang terluka parah. Dia awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Wu Kun, tetapi sekarang tampaknya meskipun dia bertanya, Wu Kun mungkin tidak dapat menjawab. Dia mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi dengan bantuan Sarah. Dan di kejauhan terlihat puncak gunung. Arthur berdiri di sini, dengan tangan di belakang punggung, melihat pemandangan di kejauhan, sudut mulutnya terangkat, dan senyuman tipis terlihat. Raja Lanling ini, memang benar bahwa dia benar-benar memasuki alam kekuatan magis tanpa mengeluarkan suara. Tampaknya Long Yuan sangat meningkatkan kekuatannya, dan dia memberi Julian buah spiritual, yang menunjukkan bahwa dia tahu tentang segel itu. Sudah mencari buah spiritual di seluruh dunia. Bersambung.